Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Elis. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, apa saja sih perkembangbiakan hewan itu? Di sini ada dua ya, yaitu yang pertama generatif dan vegetatif. Oke, kita lihat yang generatif itu apa saja. Yang generatif adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu yang vegetatif ialah tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan generatif, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Secara ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, induk mengerami telur hingga menetas, dan telur berada di luar tubuh induknya. Nah, untuk vivipar yaitu memiliki ciri-ciri mempunyai daun telinga, berdarah panas, mengalami masa mengandung. Hewan akan melahirkan memiliki kelenjar susu. Untuk ovovivipar di sini ciri-cirinya yaitu pembentukan calon individu baru secara generatif. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Makanan diperoleh dari telur dan tidak mempunyai rahim. Lalu selanjutnya yaitu ovipar. Ovipar anak-anak, sebelumnya kalian tahu tidak sih ovipar itu apa? Ya, ovipar itu ialah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar ya. Contohnya yaitu ayam dan jenis burung lainnya. Di sini ada contohnya. Kalian lihat di sini ada ikan, ada jenis burung unggas, katak, dan serangga. Selanjutnya, di sini ada vivipar. Apa sih hewan vivipar itu? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar, yaitu contohnya sapi, kucing, gajah, yaitu contoh hewan vivipar. Tidak, selain itu ada juga ya. Ini ada ikan lumba-lumba, singa, kuda, dan kelinci. Ya, selanjutnya di sini ada hewan ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Di sini ada contoh ular. Nah, beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini bisa dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Selain ular, di sini ada contoh hewan bunglon, kuda laut, ikan pari, kadal, dan iguana. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Lalu sekarang kita bahas tentang hewan vegetatif ya, secara vegetatif. Yaitu di sini ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Oke, sebelumnya Ibu akan jelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan, karena hewan yang berkembang biak dengan cara ini merupakan hewan tingkat rendah yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Makanya sulit bagi mereka untuk melakukan proses pembuahan. Tunas. Apa sih tunas itu? Ya, di sini pada tubuh induk akan tumbuh calon anak berupa tunas. Dia akan terus tumbuh dengan menempel pada induknya hingga dewasa. Nah, setelah dewasa, dia baru melepaskan diri dari tubuh induknya dan menjadi hewan baru. Di sini ada contoh ya, hewan hidra. Oke, selanjutnya
Sini ada hewan dengan perkembangbiakan secara membelah diri, yaitu hewan yang berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Contohnya seperti amuba. Nah, pembelahan diri di sini pada amuba diawali dengan pembelahan inti sel atau nukleus menjadi dua, lalu diikuti pembelahan sitoplasma. Nah, di sini ada contoh ini yang namanya amuba. Oke, yang terakhir yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak hewan dengan memotong bagian tubuhnya, lalu tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi menjadi hewan baru. Contohnya cacing pipih atau cacing planaria. Ya, ini ya. Nah, ini yang namanya cacing ya. Oke. Dari Ibu cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.